Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi ini kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Lewat ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pagi ini dari Amsal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjung dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, didikan hari ini berkat untuk masa depan. Seringkali kita baru menyadari nilai sebuah nasihat setelah waktu berlalu. Ketika masih muda, teguran orang tua atau guru mungkin terasa membatasi dan membosankan. Namun, seiring bertambahnya usia, kita mulai melihat bahwa banyak keputusan bijak dalam hidup justru lahir dari didikan yang pernah kita terima. Didikan yang benar ibarat benih yang ditanam hari ini. Mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi suatu saat akan tumbuh menjadi pohon yang memberi keteduhan. Itulah sebabnya nasihat dan pengajaran yang baik sangat berharga bagi perjalanan hidup seseorang. Salomo, penulis kitab Amsal, mengajak anak-anak untuk mendengarkan didikan dan memperhatikan pengajaran orang tua. Ia bahkan menceritakan bagaimana ia sendiri dahulu menerima nasihat dari ayahnya. Daud, inti dari nasihat itu sangat jelas. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, dan jangan tinggalkan hikmat. Digambarkan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Bahkan yang terutama dalam hidup, orang yang memeliharanya akan dipelihara, dijaga, dan akhirnya dihormati dalam hidupnya. Dengan kata lain, didikan yang berpusat pada hikmat Tuhan akan membawa seseorang berjalan pada jalan yang benar. Apa yang kita tanam hari ini akan sangat mempengaruhi hari esok. Bagi kita sebagai orang tua, pendidik, bahkan pemimpin, setiap nasihat dan teladan yang diberikan kepada generasi muda adalah bekal bagi mereka untuk hari esok. Bagi setiap orang percaya, mendengar dan memegang hikmat Tuhan juga merupakan pilihan yang menentukan masa depan. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi seiring waktu, hikmat akan menuntun langkah kita. Didikan yang benar hari ini dapat menjadi berkat yang terus dirasakan dalam perjalanan hidup di masa depan. Jaga dan peliharalah hikmat dari Allah yang terus membawamu pada masa depan yang lebih bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadikan pedoman dalam hidup kami. Berkati kami hari ini dalam aktivitas kami masing-masing.
Juga berkati orang tua kami dan yang sakit Tuhan pulihkan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian Toraya hari ini. Selamat pagi dan shalom.